Salam dan Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, di video kali ini maksud saya mau explore lagi teman-teman, yaitu di suatu rumah yang sudah ditinggalkan lama sekali. Dan menurut informasi, yaitu di depan situ ada warung. Rumah ini sudah ditinggalkan dari tahun 2014 ya, sekitar 8 tahun ya, 8 tahun ditinggalkan rumah ini. Ya, untuk menurut informasi dari yang jualan di depan situ, rumah ini dulunya itu buat ini teman-teman, produksi susu ya, tapi home industry, bukan pabrik susu yang besar, bukan. Ini cuma home industry. Dan di belakang rumah ini atau bangunan ini ada lapangan luas yang konon dulu dijadikan yaitu perasan sapi ya, perasan susu sapi atau kandang sapi di belakang sana, nanti kita lihat. Dan menurut informasi yang dagang di situ ya, ini lumayan angker rumah ini karena yang di depan itu pernah dilempar ya, dilempar batu, tapi bukan orangnya, maksudnya yaitu bangunan belakang dari warung itu pernah dilempar kayak seperti batu. Dan juga 2 kali, yang keduanya itu jadi tembok itu kayak dipukul-pukul gitu, duk kayak gitu ya teman-teman. Tapi setelah ditengok sama orangnya atau yang penjualnya, yang warung tersebut, yaitu tidak ada orang ya, karena memang ini akses rumah ini cuma satu jalan aja, yaitu lewat situ ya. Itu ada gapura, gerbang ya. Jadi aksesnya itu cuma satu itu aja. Jadi di belakang atau di pinggir ini tidak ada rumah warga, dan ini tempatnya, lokasi rumah ini itu ada di pinggir jalan teman-teman. Jadi sungguh sangat tidak mungkin orang masuk kecuali lewat gerbang itu. Dan kalau lewat gerbang depan itu, gerbang rumah ini, yaitu pasti yang jualan di situ pasti bisa melihat ya, karena aksesnya sangat mudah dilihat ya, seperti itu. Untuk informasinya seperti itu teman-teman. Jadi rumah ini ya lumayan angker. Jadi saya kira untuk video kali ini ataupun explore saya di malam hari ini di rumah yang sudah lama ditinggalkan ini, semoga bisa menghibur teman-teman semua, dan ada sesuatu eksistensi dari makhluk-makhluk astral yang menghuni rumah ini teman-teman. Semoga aja ya, nanti ada suara ataupun ada penampakan atau apa yang mungkin tidak terlihat di mata saya bisa terlihat di kamera ya. Kalau pas saya tidak bisa melihat dengan mata telanjang saya, ya saya tidak akan ngomong apa-apa, tapi setelah saya edit dan masuk di dalam kamera, suara penggambarnya ya, nanti pasti akan jelas terlihat ataupun akan saya kasih keterangan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk explore-nya malam hari ini. Dan untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin atau didampingi dengan oleh Mas Ari ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya didampingi Mas Hari, dan nanti untuk segala sesuatunya nanti Mas Ari yang akan jelasin ya. Karena Mas Ari ini yang ya bisa melihat ya Mas Ari ya. Ya. Bisa melihat, bisa memanggil juga ya Mas Ari ya. Bisa. Makhluk astral kayak gitu bisa dipanggil ataupun dilihat oleh Mas Ari ya. Dan bisa jelaskan untuk Mas Ari, kalau makhluk astral seperti itu biasanya sering nampakin nggak sih kalau ke manusia itu? Astral itu cuma bisa ngeliatin cuma sekilas saja. Dia butuh energi yang khusus. Ya. Kalau ya, cuma sekilas, cuma bayang-bayang sedikit. Jadi tidak bisa nampak jelas gitu, tidak bisa. Cuma sekilas saja. Oh, cuma sekilas ya. Berarti berapa menit biasanya? Nyampe 5 menit kah? Enggak, atau ada. Cuma hitungannya detik aja. Oh, hitungannya detik. Ya. Oh. Oke. Berarti kalau makhluk astral seperti itu nampakin bisa, tapi hitungannya detik ya, tidak bisa terlalu lama ya. Cuma sekilas saja.
Berarti berupa bayangan ya, tidak bisa nampak jelas ya. Oke. Ya, mari lanjut. Baik teman-teman, langsung aja kita lanjut. Dan ini ruang depan ya. Mungkin ini sebagai ruang penerima tamu teman-teman. Dan kita masih ada kamar, dan nanti kita jalan ke depan ke belakang sana ya arahnya. Oke, langsung saja kita lanjutkan dan saya bawa kameranya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku di ruang tengah ya. Dan di ruang ruang tengah ini ada kamar. Assalamualaikum. Dan ini kamar tengah ya. Oh ya, dan ini tuh bangunan Belanda ya teman-teman. Jadi bangunan itu bangunan lawas ya, atau bangunan lama. Dan sebelah kamar ini ada kebun, dan tertanam juga pohon-pohon pisang dan pohon-pohon yang lain. Itu, dan ini pohon pisang. Oke, kita lanjut ke, dan sana itu lapangan, bukan lapangan, itu kayak teras rumahnya yang konon dulu buat jemur susu yang sudah diperas ya. Kalau menurut cerita, informasi yang saya dapat. Dan ini di kamar sebelahnya. Assalamualaikum. Kok ada sepatu? Oh ya, untuk siang hari tempat ini karena banyak burung, jadi tadi bilangnya yang penjaga warung kalau siang itu buat jaring burung teman-teman. Dan ini ada kebun tadi yang sebelah tadi teman-teman, dan situ ada pohon pisang. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah. Dan di sana itu masih ada ruangan, nanti kita ke sana. Dan ini kita tengok ruangan sebelah sini dulu. Di sini ada satu ruangan, mungkin ini ruangan keluarga ya teman-teman, dan itu akses keluar. Kita masuk sebelah sini teman-teman. Assalamualaikum. Dan ini kayaknya disekat ya teman-teman. Disekat, ini sekatannya kayaknya masih baru karena dari besi ya. Ya, dari besi-besi ringan nih, baja ringan kayak gitu. Dan itu ada gantungan-gantungan, nggak tahu buat apaan. Oke, kita lanjut ke ruangan yang arah ke belakang teman-teman. Dan di sini ada satu ruangan lagi gede, kamar mungkin ini ya. Ini mungkin kamar. Dan konon katanya yang saya katakan tadi, yang jualan warung di depan tuh seperti dilempar atau temboknya dulu diketok-ketok. Saya katakan tadi, yang jualan warung di depan tuh seperti dilempar atau temboknya dulu diketok-ketok. Saya katakan tadi, yang jualan warung di depan tuh seperti dilempar atau temboknya dulu diketok-ketok, seperti itu ya. Dan itu ada bangunan tingkat ya ke atas. Dan ini ada, oh ini kamar mandi guys, ada WC nya. Oke, kita menuju ke situ teman-teman. Aksesnya lewat sini ya. Ntar aku agak redupin dulu untuk kamera flashlightku. Dan ini ruangan, nggak tahu ini banyak kamar-kamar. Oh, ini jadi tempat ini yang buat produksi susunya teman-teman. Assalamualaikum. Ini kamar-kamar yang buat produksi. Kita coba tengok sini. Assalamualaikum.
kebun gitu guys. Kebun agak lumayan semak-semak. Aku kira ngeliat apa, nggak taunya merah-merah ini buah, anjir, kaget aku. Kita ke sini. Ini adalah ruangan yang mungkin ini buat produksi susunya yang dari cair ya, diproduksi atau dikemas di sini ya, mungkin loh, salah satunya. Saya nggak begitu paham. Dan itu lapang sangat luas sekali dan di sini konon katanya ada penampakan snake teman-teman. Jadi aku harus hati-hati, snake beneran ya, bukan snake jelmaan. Makanya aku harus hati-hati, kata yang punya warung tadi, aku harus hati-hati untuk ke daerah belakang sini ya, karena ada snake-nya, penampakan snake. Dan itu luas banget di sana teman-teman, kalian lihat ya. Dan ada pohon juga gede tuh di sana tuh. Oke. Assalamualaikum. Oke, nggak ada orang. Kita lanjut di ruangan sebelahnya. Ini dulu akses keluar dari ngambil susu. Oh ya, yang belakang situ tadi ya, yang belakang ini dulu buat ini teman-teman, apa namanya, kandang sapinya ya. Jadi ternak sapi dulu yang punya rumah ini untuk produksi susu bubuk kayak gitu ya. Jadi belakang situ dulu ada kandang sapinya. Tadi dulu aku harus cek-cek di sini teman-teman, takut snake-nya muncul. Mantep. Aku harus lihat bawah juga, harus terlalu terang. Oke. Assalamualaikum. Harus lihat bawah teman-teman, soalnya kata yang tadi yang seperti saya bilang ada snake-nya di sini, takutnya muncul. Oh, jadi ini kayak meja buat ini ya, produksi susunya guys. Di situ ada lorong, nggak ada apa-apa ya. Coba kita ke sana guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum mbak. Oh, ini cuman kayak gini aja, cuma lorong kecil. Oke, kita kembali lagi ke ruangan tadi teman-teman. Adakah penampakan di sini makhluk-makhluk astral? Ntar teman-teman, kok di sini aku tahu-tahu merinding. Ada pakai gerangan. Ini mungkin buat kamar-kamar pegawainya ya, buat tidur gitu. Dan ini kayaknya dapur. Nah, ini dapur nih guys. Atapnya bolong gak gitu, jadi buat ventilasi ya. Dapur nih guys. Atapnya bolong gak gitu, jadi buat ventilasi ya. Dapur nih guys. Atapnya bolong gak gitu, jadi buat ventilasi Ya, kayaknya ini buat masak susunya kayak gitu ya mungkin. Dan ini ada cerobongnya juga. Ada bolongannya ya. Kayak gini doang. Kita coba ke kamar sebelah ini. Assalamualaikum.
mandi. Cuman kayak gini doang. Dan kamar mandi. Di sini aku merinding banget sih. Cuman seperti ini. Jadi nggak ada akses lain, dan ini ada bangunan sebelah ya. Nanti kita ke situ. Dan di sini udah mentok sampai di sini aja, teman-teman. Bentar, kita ke bangunan sebelah ya, guys. Dan itu jalan raya ya, teman-teman. Itu jalan raya, jadi akses masuk keluar masuk itu cuman lewat situ ya. Tadi aku di situ manjat, teman-teman. Jadi mau nggak mau kalau kita mau masuk ke sini ya lewat situ. Nah, harus aku terangin dulu, takutnya sendiknya muncul. Itu ada ruangan, tapi itu kayaknya udah ditempatin orang, itu bangunan depan itu ya. Itu lampunya murup ya, lampunya nyala. Kenapa jadi bahasa Jawa, lampunya murup itu ya. Terus ini kesananya gimana, guys? Anjay, padahal di sini diinfokan ada ularnya, teman-teman. Aku takut sekali nih kalau aku ketemu makhluk satu itu. Wah, mau nggak mau kita harus ke sana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar aku harus fokus ke bawah ya, teman-teman ya. Harus benar-benar fokus. Harus benar-benar fokus ini. Oke, ini ada satu ruangan. Ntar dulu aku redupin. Ini cuman kamar gini aja. Sebelah sini kirain apaan, guys? Gak ada suara daun atau ranting gitu. Cuman ruangannya seperti ini aja, teman-teman. Dan kita masuk. Assalamualaikum. Ini kamar mandi. Dan ini kamar sebelah. Kok cuman kamar gini doang? Sini kamar mandi. Terus akses ke rumah tingkat tadi mana ya? Jangan lewat kayak gini nih. Paling serem aku kalau kayak gini nih. Bentar, guys. Oh, ini tembok. Lah, kok cuman gini doang sih? Mas Ari di situ ya. Tadi dulu akses ke belakang tuh gimana? Ke rumah tingkat tadi, teman-teman. Tapi jalannya kok gini amat. Anjay. Gimana Mas Ari? Berani ke sana? Lokasinya kayak gitu ya? Berani. Berani. Oke, coba kita ke sana ya, teman-teman. Kayaknya itu tempatnya situ kok. Ntar aku harus fokus, bener-bener fokus, guys. Karena ada seniknya di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ini rumah sebelah, guys. Nah, ini rumah yang katanya juga ini baru dibangun terus langsung ditinggalin ya, nggak tahu kenapa. Kalau menurut infonya yaitu karena pengusaha ini sudah mempunyai rumah yang lain, jadi pindah segitu, teman-teman. Ini ada satu ruangan kamar, dan ini kamar mandinya pun belum jadi loh, itu ya, belum jadi dan belum dipasang pipa-pipa kayak gitu. Ntar di sini kita naik, Mas Ari nyuruh
Nyuruh naik. Ntar kita masuk ke sini-sini dulu Mas Ari. Ini ada satu ruangan dan ada kamar mandi juga. Cuman kayak gitu doang. Dan sebelah itu kebun ya teman-teman. Jadi tidak ada rumah warga di sini. Dan di situ ada satu ruangan lagi, kamar. Dan ada kamar mandi juga, mungkin sama. Gak usah kita tengok. Di sini ada kamar lagi. Assalamualaikum. Oh, jadi ruangan itu kamar mandinya cuman buat WC doang. Oke. Kita ke ruangan ini. Assalamualaikum. Atapnya udah jebol kayak gitu. Mungkin atap yang jatuh ya. Ini tuh ada, kalau bahasa Jawanya jagrak ini namanya. Assalamualaikum. Itu malah belum dipasang ya untuk dudukan WC-nya. Dan ini langsung ke tadi kebun belakang tadi teman-teman. Oke, terus kita naik. Kok kayak melihat sesuatu tuh di situ ya? Itulah apalah, mungkin kelelawar. Assalamualaikum. Ini kita naik guys. Kita naik. Ini mah horor pisan ini mah. Ya, awalnya kayak gitu guys. Dan jadi ini. Assalamualaikum. Ini ada satu ruangan. Tapi belum jadi ya, masih bata-bata kayak gini teman-teman. Ini juga satu ruangan belum jadi. Assalamualaikum. Ada kamar mandinya. Jadi dari tadi itu setiap kamar pasti ada kamar mandinya ya guys. Jadi rumah ini benar-benar calon rumah elit ya menurutku. Jadi setiap rumah itu ada kamar mandinya. Dan ini ada kamar yang besar. Itu apaan lagi? Pipa ya? Oh, listrik, kabel listrik. Anjir, batu bata. Dan ini tampak dari atas guys. Nah, jadi tampak dari atas seperti ini ya. Ini rumah yang utama tadi. Dan itu halaman depan. Adakah sesuatu di sana? Oke, cuma seperti ini aja. Ini rumah. Oke, cuma seperti ini aja. Ini rumah. Oke, cuma seperti ini aja. Ini rumah Apa, pengusaha susu yang cukup luas juga tanahnya. Dan rumah ini pun dijual teman-teman. Katanya sudah laku terus dijual lagi, udah laku lagi dijual lagi, nggak tahu kenapa, nggak kurang paham ya. Mungkin karena ada makhluk astralnya itu ya, yang tadi saya bilang penjual di depan tuh pernah dilempar sama diketok ininya, apa, temboknya itu ya. Dan ini itu got ya guys, got. Nah, kenapa ada ular di daerah sini? Karena itu got ya teman-teman. Jadi mungkin akses ular tersebut naik dari selokan-selokan yang ada di bangunan ini ya teman-teman. Pantas saja ada ularnya. Dan semoga nggak nampakin aku. Oke.
Oke, gini aja. Ini bangunan terakhir, baru bangunan tingkat, dan tidak ada sesuatu di sini seperti yang dibilang dari pedagang yang ada di depan bangunan rumah ini. Ya mungkin dia nggak nampak atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin lagi nggak mood. setan juga ada ininya ya, ada moodnya ya, waktu dia mau nampakin apa enggak. Oke, kayaknya ini bangunan juga masih baru ya, tapi udah 8 tahun ditinggalin dan terbengkalai begitu saja. Dan ini bangunan juga udah hampir rapi ya, mungkin tinggal finishing ya yang bawah ini. Kalau yang atas sih masih terbengkalai gitu guys. Oke. Ada sesuatu di sini, cuman aku tadi ngelihat kayak ada yang nengok daerah sini nih teman-teman. Nggak tahu apa, mungkin kelelawar atau apa. Tapi kalau kelelawar masa seperti kepala. Baik, kita kembali lagi ke depan guys. Aku fokus dulu ke bawah ya, karena tempatnya seperti ini. Ini adalah sarang snake yang paling indah buat dia. Anjay. Oke. Dan ini untuk apa namanya, lokasinya ya. Jadi rumah ini cukup luas banget teman-teman, luas banget. Ini yang di belakang tadi juga kalian pernah udah lihat ya, luas banget. Apalagi teras depan rumahnya ini mantap banget nih. Oke guys, jadi bangunannya kok ada suara ya. Assalamualaikum. Ada suara benda jatuh, tapi tipis banget sih suaranya. Cetak kan ya, cetak kayaknya. Oke, jadi bangunannya cuman seperti ini aja teman-teman. Mohon maaf kepala muka aku nggak kelihatan karena goyang-goyang, karena fokus tadi ada suara di sebelah kamar ini ya. Baik, itu aja untuk video saya kali ini, yaitu rumah ini sih rumah yang utama itu ya, yang itu ya. Rumah utama itu adalah rumah bangunan, masih bangunan Belanda ya teman-teman. Terus rumah yang tingkat ini yang baru saya buat finishing ini adalah rumah yang baru, dan rencananya sih katanya mau dibangun, tapi nggak tahu kenapa ya, sang pemiliknya itu malah memilih untuk pindah tempat teman-teman, setelah mau membangun rumah yang baru ini sebelahnya rumah utama ini teman-teman. Ya menurut infonya tadi, sedikit info dari yang jualan di depan atau yang pinggir jalan itu, baru semingguan ini dia seperti dilempar ya, dan juga ini temboknya kayak di iniin. Nah kayak gitu suaranya, jadi kayak gitu dari belakang. Dan kalau manusia itu nggak bakalan bisa masuk sini kecuali lewat akses di depan sana itu ya teman-teman. Nah itu ya, jadi akses satu-satunya untuk bisa masuk ke rumah sini itu cuma satu itu. Dan untuk kali ini video saya ini, saya membuktikan apakah ada makhluk astral. Ternyata di sini tidak ada, cuman tadi sedikit nggak tahu itu penampakan atau apa, kayak yang nengok tadi sebelah situ. Tapi setelah saya shoot kok nggak ada. Ya mungkin yang dikatakan Mas Ari benar adanya, itu Mas Ari ya. Jadi apa namanya, apa Mas Ari, kalau penampakan itu? Ya penampakan itu kalau ada cuma sekilas aja, cuma sekilas bayang-bayang itu. Jadi cuma sebentar gitu iya, ya? durasinya cuma 1 menit, berapa detik aja gitu. Berarti kalau lama itu mereka harus membutuhkan energi yang betul, banyak betul. ya.
Jadi nggak mungkin ya kalau selama-lamanya itu nggak mungkin bisa ya. Ada levelnya sendiri-sendiri. Oh, ada levelnya Iya. kayak gitu. Oh. Dan misalkan nih suatu saat Mas Ari, ya ini untuk teman-teman hanya untuk sebagai pembuktian aja ya untuk rekan-rekan semua. Suatu hari kita pengen memanggil kayak gitu bisa nggak Mas Ari? Bisa. Bisa ya? Bisa. Wah, nanti aku pengen sekali-sekali ingin membuktikan ya makhluk astral itu bisa muncul ya, entah di mataku, entah di depan kamera ya. Jadi biar kalian teman-teman pun bisa ngelihat yang belum pernah ngelihat, dan aku pun juga belum pernah ngelihat. Sebenarnya aku sendiri juga takut. Tapi ini sebagai untuk pembuktian, dan Mas Ari ini bisa untuk memanggil makhluk astral itu untuk muncul seperti itu ya di depan kamera maupun di depan mata kita. Nanti suatu saat aku ingin melihat sosok makhluk astral yaitu di channelku ini ya. Untuk teman-teman nantikan aja nanti di channelku yang berikutnya. Kalau aku sama Mas Ari pasti aku ingin membuktikan namanya penampakan makhluk astral ya, biar teman-teman pun juga bisa melihat dengan jelas makhluk astral yang sebenarnya itu seperti apa ya. Jadi kalau untuk teman-teman memilih konten makhluk astral yang benar sama yang nggak benar, yang asli ataupun yang KW, nanti bisa dibedakan ya. Jadi makhluk astral yang sebenarnya itu tidak akan pernah bisa mereka muncul lebih dari waktu 5 menit teman-teman. Itu yang asli ya. Jadi mereka itu memang bersebelahan dengan kita ya hidupnya. Tapi mereka untuk masuk ke dimensi kita itu mereka memerlukan yang namanya energi, sebuah energi yang sungguh luar biasa besar ya teman-teman. Jadi nggak mungkin mereka berlama-lama untuk selalu muncul di dimensi ataupun di dunia kita. Jadi seperti itu ya Mas Ari ya. Ya, benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi Mas Ari ini yang pernah juga ya untuk ketemu kuntilanak ya Mas Ari ya. Pernah, ada gendruwo juga pernah. Tuh, kuntilanak pernah, gendruwo juga pernah ya. Jadi untuk penampakan aslinya seperti apa Mas Ari kalau gendruwo, sosok gendruwo itu? Itu seperti hitam gede, cuma bayang-bayang matanya besar. Oh, nyala nggak itu? Nyala, ada taringnya gitu. Oh, ada taringnya dan matanya nyala teman-teman Cuma ya. dia spesialis ada cincinnya bagus banget. Oh, Warnanya hijau-hijau agak biru. nyala nggak itu gendruwo? Nyala bagus, yang sebelah ini sebelah Kiri ya? nah kiri. Oh, jadi di jari manis? Nah, jari manis itu Oh gitu. gede, itu bagus banget. Jadi seperti itu ya, kalau gambaran gendruwo itu matanya besar, nyala ya Mas Ari ya? Nyala, lebat banget. Tuh bulunya lebat. Tapi halus. Jadi Hitam gitu. hitam gitu ya, besar, Iya, tinggi besar. Oh besar banget. Tapi cuman bayang-bayang ya. Oh, bayar. Jadi nggak bisa full seperti manusia gini ya. Oh gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini penjelasannya Mas Ari yang benar-benar pernah melihat sosok gendruwo ya. Dan kalau kuntilanak pun seperti itu. Kuntilannya itu rambutnya panjang, baunya anyir sih. Oh baunya anyir. Bajunya agak kumal lah. Oh. Agak coklat-coklat kumel gitu. Oh gitu. Enggak bersih. Kalau bersih kan cuma buat ini ya settingan. Iya, settingan. Kalau yang lain agak kumal ya. Kumal. Oh gitu. Dan dia menutupi mukanya ya. Ya. Baunya anyir kayak darah. Oh gitu. Jadi baunya itu mungkin kalau manusia itu ya bau tengik, Bau bau asem gitu. Jadi kalau kuntilanak ya baunya bau anyir ya gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini hanya sebagai gambaran dan nanti coba kita buktikan. Ya tapi namanya pembuktian itu tidak harus selalu ada ya. Namanya kita memanggil makhluk-makhluk seperti itu ya. Itu gampang-gampang susah teman-teman. Jadi tidak bisa nanti langsung kita manggil dia langsung muncul ya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang kita harus membutuhkan waktu dan juga kesabaran paling tidak ya. Jadi seperti itu ya Mas Ari ya. Ya, kalau kita memanggil tuh ya. Jadi nggak bisa langsung wah besok pasti ada dan besok langsung kita ditampakin makhluk astralnya langsung nampak kayak gitu nggak bisa. Jadi ya ada yang mau nampakin, ada yang enggak. Jadi seperti manusia ya teman-teman. Oke, nanti di next video kalau saya sama Mas Ari pasti aku ingin pembuktian seperti itu, dan mungkin juga teman-teman juga ingin pembuktian seperti apa sih ya bentuk makhluk astral yang sebenarnya ya. Ya semoga aja mau ya.
semoga aja mau nampakin dan ada penampakannya. Oke guys, gitu aja, dan jangan lupa untuk share video saya ini ke teman-teman yang para pecinta horor ya, horor mania. Yaitu di-share ke teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian untuk membangun channel saya itu agar lebih besar lagi dan saya bisa lebih bersemangat lagi untuk nge-explore rumah-rumah terbengkalai. Dan nanti saya juga berjanji ingin menampakkan perwujudan makhluk astral ya nanti sama Mas Ari ya. Dan itu dukung selalu channel saya masalah ekspor seperti ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi, dan di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah sini dan juga tombol like di bawah sini ya teman-teman. Jadi agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten ekspor seperti ini. Dan gitu aja, see you next time and see you in my next video. Bye bye.